Selamat datang kembali teman-teman di Dunia Tokusatsu. Kali ini kita akan membahas episode keempat ya dari The High School Heroes. Akhirnya kita sudah mencapai episode keempat dari pembahasan The High School Heroes. Dan tinggal berapa episode lagi ya? 4 episode lagi ya kita akan menuntaskan pembahasan dari series The High School Heroes. Nah, setelah Mimin menuntaskan pembahasan dari The High School Heroes ini sampai tamat ya, itu setelahnya Mimin langsung buatkan atau mungkin mengupload video mengenai review dari series The High School Heroes ini. Karena kalau teman-teman tahu kan, Mimin punya semacam segmen baru mengenai review ya, review series Tokusatsu apapun itu ya. Jadi The High School Heroes ini nanti juga akan direview gitu setelah pembahasan ini selesai. Nanti teman-teman bisa ngasih juga review lah menurut teman-teman, review menurut teman-teman bagaimana series The High School Heroes ini, apakah recommended atau gimana. Monggo nanti teman-teman utarakan di review video nanti. Oke, setelah Meme selesai membahas seluruh episode dari The High School Heroes ini. Baiklah kalau begitu teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja membahas episode keempat dari The High School Heroes yang berjudul Tekad Momohiro Sudah Lama Seperti Ini. Episode 4 ini merupakan episode perekrutan anggota The High School Heroes yang kelima, yaitu Sakurai Ichika. Ada banyak sekali fokus yang terjadi di sini. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan Majin terbaru yang muncul dan meresahkan siswa-siswi di Itsuboshi Gakuen. Majin tersebut bernama Nichirin Majin. Nichirin Majin sempat menampakkan dirinya di akhir episode 3 dan mencelakakan Hana serta Ichika. Tapi untungnya Hana dan Ichika bisa selamat berkat bantuan dari Ichika yang tiba-tiba berubah menjadi Momohiro. Sedangkan Hana dia harus terkapar, pingsan, dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Sekali lagi, Nichirin Majin ini mengambil referensi dari monster mingguan di series Go Ranger. Nichirin Majin episode ini ternyata melakukan banyak sekali keributan dengan membakar atau melukai siswa-siswi dengan kekuatan apinya. Bahkan ketika para The High School Heroes datang dan bertarung dengan Nichirin Majin, mereka kewalahan dengan jurus-jurus dan serangan Nichirin Majin yang memiliki jurus atau kekuatan berupa api. Jadi mereka pun di saat itu juga memutuskan untuk mundur ya. Mimin sepertinya belum memberitahu bahwa si Manaka memiliki sebuah ilmu Sixth Sense ya, alias dia ini bisa mendengar suara teriakan-teriakan orang-orang yang meminta tolong atau mendengar suara orang-orang yang sedang dalam bahaya dari serangan Majin. Membahas mengenai Manaka, si Manaka di episode kali ini seperti biasa dia masih mencari calon anggota dari The High School Heroes yang kelima, yaitu Momohiro. Si Manaka di episode ini dia mencari wanita-wanita yang bersedia untuk bergabung di klub The High School Heroes. Dia sudah mencari kesana kemari ke satu klub dan klub lainnya, tapi sayangnya hasilnya nihil. Padahal di saat proses perekrutan itu, dia ditemani dengan Ichika Sakurai yang jelas-jelas di episode 3 si Ichika berubah menjadi Momohiro. Hanya saja, si Ichika ini dia tidak berterus terang kepada Manaka CS bahwa dia ini telah berubah menjadi Momohiro. Dan dia memutuskan untuk menutup rapat-rapat atas kejadian tersebut. Dan Manaka Taisei pun tidak menyadari bahwa si Ichika ini memang merupakan calon anggota yang cocok bagi Momohiro. Itu karena si Manaka Taisei ini memiliki prinsip bahwa calon anggota kelima The High School Heroes, yaitu Momohiro, haruslah seorang wanita, bukanlah pria. Sama halnya dengan anggota dari Go Ranger yang Momo Ranger pun merupakan seorang wanita. Kita bisa melihat Manaka CS sempat menduga siapa dalang dari Nichirin Majin ini. Sama seperti di episode-episode sebelumnya, Manaka CS malah salah menduga lagi dengan siapa sosok dari Nichirin Majin ini. Yang awalnya Manaka CS menduga Kazami Sensei aka ketua klub berita Itsuboshi Gakuen dialah merupakan Majin itu sendiri. Itu terkait karena tingkah laku dan kejadian yang dialami Kazami Sensei di episode ini. Tapi sekali lagi, semua tuduhan Manaka CS ini kepada Kazami Sensei itu semuanya tidak benar.
Di episode ini kita kembali lagi diperlihatkan dengan cerita latar belakang dari anggota The High School Heroes, yaitu Ichika Sakurai. Yang ternyata di episode kali ini, si Ichika memiliki segudang cerita yang menjelaskan kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Di awal episode 4, kita bisa lihat bahwa ternyata si Ichika ini merupakan seorang transgender. Teman-teman gak salah dengar kok, Ichika ini beneran seorang transgender dari pria ke wanita. Mimin pun sebenarnya tidak menyadari bahwa si Ichika ini adalah transgender. Mimin hanya menyadari bahwa si Ichika ini hanyalah seorang pria tapi bergaya seperti seorang wanita, atau bisa dibilang banci ya. Tapi ternyata tidak ya. Si Ichika di episode kali ini dia menyatakan bahwa dia ini adalah seorang transgender. Meskipun tidak terlihat sekali menurut Mimin si Ichika ini seperti seorang transgender. Yang Mimin lihat itu hanyalah gaya gerakan tubuh beserta suaranya yang sangat lembut, layaknya seperti wanita. Jadi Mimin berpikiran bahwa si Ichika ini hanyalah seperti banci, bisa dibilang ya. Tapi ingat teman-teman, di sini si aktornya sendiri bukanlah seorang transgender ya. Ini hanyalah sebuah peran di series The High School Heroes. Jadi jangan berpikir negatif dulu ya. Dan perlu diingatkan lagi bahwa Mimin tidak akan membahas mengenai masalah seperti ini dan semacamnya ya, karena itu bukan ranah Mimin. Lanjut lagi teman-teman, ternyata si Ichika ini memiliki segudang kehidupan latar cerita yang membuat dia seperti ini, atau bisa dibilang membuat dia berubah kodratnya menjadi layaknya seorang wanita ya. Ketika kecil, si Ichika ternyata punya keinginan untuk menjadi seorang perempuan, dan dia ingin berubah menjadi seorang perempuan ya. Alias si Ichika ini tidak nyaman dengan diri dia sendiri sebagai seorang pria. Meskipun di saat itu juga orang tuanya selalu berusaha membuat Ichika ini seperti layaknya laki-laki sesungguhnya. Dan by the way, ayah dari Ichika sendiri merupakan aktor yang memerankan karakter di salah satu franchise Super Sentai ke-12, yaitu Choujou Sentai Lifeman sebagai Red Falcon aka Yusuke Amamiya. Nama dari aktornya sendiri yaitu Daisuke Shima. Mungkin yang paling kita kenal dengan peran Daisuke Shima ini itu ada di franchise Ultraman. Dia di situ berperan sebagai Kapten Hyura di series Ultraman Cosmos. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi dari pemeran series Super Sentai lainnya. Dan tidak hanya Daisuke Shima saja, ada satu aktor lagi dari Super Sentai yang tampil di episode ini, yaitu dia adalah Atsushi Hashimoto. Dia merupakan aktor yang memerankan peran di Mahou Sentai Maji Ranger sebagai Maji Red ya. Di episode 4 ini, si Atsuhi ikut meramaikan sebagai villain di episode ini, yaitu Nijirin Majin, villain yang sekarang sedang dihadapi oleh Manaka CS di episode 4 ini. Ini adalah kali kedua bintang tamu dari seri Super Sentai memerankan sebagai sosok villain setelah si Yume Shinjo aka Hayami Sena. Kembali lagi, jadi di episode kali ini bisa dibilang merupakan karakter development. Mulai dia yang tadinya ragu akan sosok jati diri dia sebenarnya, apalagi Ichika ini merupakan seorang transgender. Keinginan dia untuk menjadi Momohiro pun terkadang membuat dia berpikir dua kali. Meskipun Ichika ini emang benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi Momohiro dan melindungi orang-orang tersayang dia. Yang di episode 4 ini adalah si Hana, salah satu teman dekatnya Ichika. Hana bisa dibilang merupakan partner yang paham dan mengerti akan kondisi Ichika saat ini. Dan Hana juga merupakan seorang karakter yang sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter si Ichika. Meskipun ternyata si Ichika ini masih memiliki keraguan terhadap diri dia sendiri, di episode 4 ini Ichika mulai melawan rasa keraguan tersebut dan mencoba perlahan-lahan untuk menerima diri dia sendiri. Ketika dia sudah bisa menerima dan menjadi diri dia sendiri yang sesungguhnya, alias Ichika ini beneran terbebas dan bisa menjadi diri dia sendiri, di saat itulah Ichika bisa berubah menjadi Momohiro. Dan teman-temannya pun termasuk Manaka Taisei yang awalnya dia meragukan bahwa Momohiro itu haruslah wanita ya, bukan pria. Nah di sini Manaka secara mengejutkan merubah pemikirannya yang pada awalnya bahwa Momohiro itu haruslah seorang perempuan. Dia berubah pikiran dan menerima Ichika sebagai Momohiro sekaligus bergabung menjadi anggota kelima dari The High School Heroes. Mulai di saat ini juga si Manaka Taisei telah merubah pola pikirnya dengan berbicara bahwa dia akan menerima siapa saja yang ingin menjadi hero ya, tanpa memikirkan latar belakang, gender, dan lain sebagainya.
Dan akhirnya kelima anggota The High School Heroes telah berkumpul di episode ini. Ini baru namanya leader ya teman-teman. Manaka CS benar-benar memperlihatkan kekompakan mereka dalam mengurus Majin di episode ini. Kita bisa melihat bagaimana si Yusuke bisa menjadi seorang leader yang baik. Leader di sini dalam artian dia bisa menjadi otak dalam merencanakan strategi-strategi untuk memecahkan masalah yang di sini mencari siapa dalang dari sosok Nijirin Majin. Dan jujur, Mimin sangatlah suka sama karakter Yusuke ini karena dia memiliki kecerdasan dan pemikiran yang sangat berbeda dari teman-temannya. Di samping itu juga si Manaka dan Yusuke di setiap episode The High School Heroes memiliki sebuah ikatan chemistry yang sangat bagus dan selalu berkembang di setiap episodenya. Mereka berdua ini memang menunjukkan bagaimana sosok dari ketua dan wakil ketua sesungguhnya. Ternyata di episode kali ini kita sedikit diberikan sebuah kejutan di mana ketika pertarungan melawan Nijirin Majin, Ichika yang sudah bergabung dengan The High School Heroes, dia melakukan sebuah tindakan yang di luar perkiraan kawan-kawannya. Di situ Ichika melakukan ceramah no jutsu, sama halnya seperti Manaka kepada kawan-kawannya, tetapi bedanya di sini Ichika melakukan ceramah no jutsu kepada Chikasugi Sensei, aka Nijirin Majin. Dan kita sedikit melimpir dulu dengan apa yang terjadi dengan Chikasugi Sensei dan kenapa dia bisa menjadi Majin dan melukai siswa-siswi di Itsuboshi Gakuen ini. Ternyata alasan dia hampir sama dengan Ichika. Latar belakang dia melakukan tindakan keji seperti ini tidak lain tidak bukan karena dia tidak merasa nyaman dengan penampilan yang selalu dia paksakan dan tunjukkan kepada siswa-siswinya di sekolah Itsuboshi Gakuen. Chikasugi Sensei ini dia selalu memperlihatkan wajah yang ramah kepada siswa-siswinya. Padahal di balik wajah tersebut tersimpan sifat atau wajah sesungguhnya dari Chikasugi Sensei ini. Jadi pada dasarnya Chikasugi Sensei ini tidak nyaman dengan penampilan dia yang selalu tersenyum ramah kepada orang-orang, alias dia ini memang tidak menyukai dengan sifat yang bukan diri dia sendiri. Itulah kenapa dia bisa menjadi Majin, karena dia ingin melampiaskan kekesalan dia kepada siswa-siswi yang selalu menuntut atau memandang Chikasugi Sensei sebagai guru yang seperti ini. Itulah kenapa ketika Ichika bisa berhasil membuat Chikasugi Sensei tobat kembali, itu karena Ichika dan Chikasugi Sensei hampir memiliki kesamaan, yaitu sulit untuk menerima diri dia sendiri dan lebih memilih untuk menjadi orang lain. Jadi di saat Chikasugi Sensei diceramahi oleh Ichika, Chikasugi Sensei merasa menemukan jawaban bahwa menjadi diri sendiri dan menerima diri sendiri itu sangatlah baik dan penting dibandingkan menjadi seseorang yang bukan diri dia sendiri. Oh iya, di pertarungan episode 4 ini kita juga diperlihatkan dengan kroco-kroco dari Majin yang disebut dengan The Soldiers. The Soldiers ini merupakan seorang siswa-siswi Itsuboshi Gakuen yang dirubah wujudnya menjadi seorang soldier oleh si Ora ya, si dalang yang membangkitkan para Majin-Majin di sekolah Itsuboshi Gakuen ini. Dan ada juga salah satu scene yang menurut Mimin sangatlah menarik, yaitu scene ketika Manaka CS melakukan serangan dengan menggunakan selang besar dan berpose seperti layaknya memegang sebuah bazooka ya. Dan serangan ini disebut High School Heroes Water. Betul sekali teman-teman, ini adalah merupakan referensi dari adegan-adegan scene ya di Super Sentai pada umumnya ketika para Sentai melakukan serangan terakhir kepada musuh dengan menggunakan sebuah bazooka khusus milik mereka masing-masing. Dan menurut Mimin ini adegan yang sangatlah lucu sekaligus keren karena pada dasarnya The High School Heroes itu semuanya dibuat serealistis mungkin. Itulah kenapa bazooka di The High School Heroes ini hanyalah sebuah selang besar yang berisikan air ya. Baiklah teman-teman, bagaimana episode keempat ini menurut teman-teman? Apakah sangatlah seru atau gimana ceritanya? Monggo komen di bawah teman-teman ya, kita diskusikan bersama-sama. Tapi menurut Mimin, jujur episode 4 ini sangatlah bagus ya ceritanya, apalagi ini kan perekrutan si Momohiro. Nah, si Momohiro ini ternyata dia memiliki segudang gimana ya, cerita dan fakta yang bikin Mimin tuh kaget ya. Apalagi dia di sini itu merupakan seorang transgender ya. Itu Mimin beneran kaget. Tapi ya baik lagi, Mimin suka banget
sama apa ya, setiap episode The High School Heroes ini, karena balik lagi setiap episodenya itu menceritakan para karakter-karakter dari anggota The High School Heroes ini. Dan di episode 4 ini itu si Momohiro ya, alias si Ichika, yang dia ini merupakan seorang transgender dan dia memiliki gimana ya, sebuah alasan dan sebuah tekad yang Mimin lihat di episode 4 ini sangatlah kuat ya untuk menjadi Momohiro. Dan Mimin sangatlah ya suka-suka aja gitu. Meskipun Mimin juga menyayangkan ya kenapa ini Toei memilih seorang pria ya untuk menjadi Momohiro ya, alias menjadi Ranger Pink, yang jelas-jelas benar kata si Manaka Taisei, yang menjadi Ranger Pink itu haruslah seorang wanita bukan pria ya. Jadi emang tidak cocok, tapi ya sudahlah, namanya juga ya acara TV. Dan emang kebetulan di sini kan Johnny Group ya kalau gak salah, agensi Johnny Group, Bishonen ya, Bishonen itu kan kebanyakan laki-laki. Jadi ya keenam laki-laki ini itu dijadikan ranger semua gitu. Meskipun Mimin tadi ngarepnya si Hana ya yang jadi Momohiro, tapi ya udahlah ya. Ternyata malah si Ichika. Tapi ya wes lah, yang penting ceritanya bagus, udah itu aja ya. Dan ternyata emang bagus. Si penceritaan si Ichika ini. Dan jujur banyak sekali pesan yang tersirat ya di episode 4 ini mengenai bagaimana caranya untuk bisa menjadi diri sendiri ya. Itu lebih baik dibandingkan menjadi orang lain gitu. Alias ya udah gitu. Ya kamu, gue gitu istilahnya mah ya. Itu yang pelajaran yang dipetik ya di episode 4 ini. Menurut teman-teman bagaimana nih mengenai episode keempat ini? Pelajaran apa yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di episode keempat ini? Ya menurut Mimin, episode keempat ini emanglah gimana ya, pembelajarannya, pesan-pesannya itu emang sangatlah kuat lah ya, ingin disampaikan si penulis kepada kita semua gitu. Apalagi ini emang mengangkat isu gender ya, yang sangatlah gimana ya, isu ya gender ini sangatlah sensitif ya, dan lagi dibahas-bahasnya oleh masyarakat di dunia ini gitu. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman pembahasan episode keempat dari The High School Heroes ini. Bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah seru atau B aja atau gimana? Komen langsung di kolom komentar di bawah, kita langsung diskusikan bersama-sama. Dan ingat teman-teman, tersisa 4 episode lagi. Semoga saja kita bisa selesaikan pembahasan episode series The High School Heroes ini, yang menurut Mimin setiap episodenya itu semakin seru, semakin menarik ya. Untuk kita ikuti, untuk kita saksikan bersama-sama gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau begitu Mimin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.